Shalom, selamat pagi sidang jemaat kekasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, saat dimana kita terus menghayati, mengingat dan merenungkan karya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita umatnya. Hidupnya yang tanpa celah dan noda menjadi tercela, ternoda karena dosa-dosa kita. Mestinya yang mendapat celah, mendapat hukuman adalah kita, karena kesalahan memang harus dihukum. Tetapi karena kasih sayangnya bagi kita, Dia rela menderita supaya hidup kita kudus di hadapannya. Dialah Yesus. Di dalam Yesus, Allah telah menyerahkan dirinya sebagai jaminan untuk keselamatan kita, bahwa sekalipun kita berada dalam lumpur dosa, Ia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan pertobatan, agar hidup kita tidak binasa, melainkan kudus di hadapannya. Hal itulah yang akan kita renungkan lewat Minggu Prapaskah yang ketiga dalam bingkai tema Hukum yang Menjaga Kekudusan Hidup. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara, mari dengan hati yang rendah kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik melalui tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Mari kita berkata bahwa begitu sering
kita mendukakan Engkau Tuhan. Kami beribadah, menyanyi, duduk, mendengarkan firman-Mu, dan memberi persembahan. Namun terkadang hati kami jauh daripadamu. Kami mengaminkan titah-titah-Mu, namun sering kekejian yang menguasai pikiran dan hati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bersungguh-sungguh berpaut kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Dihapuskan dosaku.
saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka kau menjadi tak bercelah. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. amin. Kita menyanyi angkasa yang megah. Angkasa yang megah, penuh cerindaran, pencipta yang kudus, siang pewarnanya, malam penghambanya, berdiri terus, tiada suaranya, namun beritanya sampai ke ujung bumi. Hinggalah dunia, hikmat penciptanya selalu dimaklumi. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Yang kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Mari saudara,
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang memperkenankan kami semua untuk datang menghampirimu dalam perayaan ibadah hari Minggu pada saat ini. Meskipun kami semua beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada orang, saya ulangi, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya
dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan di minggu hari ini, tanggal 7 Maret 2021, yaitu hukum yang menjaga kekudusan hidup. Hukum yang menjaga kekudusan hidup. Baatu atoran, ungkananai, kamaseroan, katuoan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di setiap negara atau tempat pasti mempunyai hukum atau aturan yang diberlakukan di sana. Hukum atau aturan itu dibuat bukan dengan sembarangan, melainkan demi ketertiban hidup warga negara yang mendiami negara atau tempat itu. Demikian pula dengan kehadiran hukum Taurat dalam kehidupan umat Israel. Salah satu peristiwa yang terjadi dalam perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan ialah peristiwa di Gunung Sinai, ketika Allah memberikan ke-10 firman kepada bangsa Israel. Pemberian ke-10 firman itu dilakukan Allah untuk menjadi dasar bahwa Allah telah mengadakan perjanjian dengan Israel, dan sekaligus merupakan ketetapan Allah untuk menyatakan kehendaknya bagi umatnya. Ke-10 firman itu diucapkan dan dipahat pada loh batu oleh Allah sendiri, sehingga itu bersifat mutlak dan lengkap. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Saudara, Tuhan menuntut ketaatan bangsa Israel sebagai pihak yang kedua dari perjanjian itu. Hukum Taurat diberikan Allah sebagai bukti bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki umatnya untuk binasa.
kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah inti yang sesungguhnya dari hukum Taurat. Pertanyaan sekarang untuk kita renungkan, bagaimana kita memahami keberadaan hukum Taurat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pertama, manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, melalui hukum Tauratlah membuat kita manusia mengenal dan menyadari dosa-dosa kita. Hukum Taurat atau ke-10 firman Tuhan atau dasatita merupakan anugerah Allah, sehingga seharusnya kita orang percaya bercermin dari dalamnya. Apakah sungguh selama ini kita sudah hidup benar melakukan ke-10 firman Tuhan itu? Apakah selama ini kita sudah hidup kudus di hadapan Allah? Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, manusia, seperti kita mengasihi Allah? Karena kenyataannya ada begitu banyak orang yang mengaku mengasihi Allah, tetapi dia justru membenci sesamanya. Mengaku orang percaya, tapi dia membenci tetangganya, dia membenci saudaranya, tak nasi paakada keluargana. Jika itu terjadi, berarti kita sudah menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak akan ada di dalam diri kita. Kedua, hukum Taurat diberikan bukan untuk menghukum, tetapi bukti dari kasih Allah agar kita umatnya jangan tersesat dan binasa. Dan yang utama, supaya kita umat percaya selalu dapat memelihara kekudusan hidup sebagai respon kita atas keselamatan yang telah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, marilah kita aktif menyatakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama manusia melalui tindakan dan perbuatan nyata kita setiap hari. Jangan kita hanya hebat berteori tentang kasih, tetapi kita juga harus hebat dalam mempraktekkan kasih. Lakukanlah ke-10 firman Tuhan bukan sebagai formalitas belaka, namun belajarlah untuk hidup di dalamnya. Dengan demikian, kita akan selalu hidup dalam kekudusan dan kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh
kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk pergi dan melakukan firman-Nya ini. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami mengabaikan ke-10 firman Tuhan. Kami tidak melakukan Taurat-Mu dengan sungguh-sungguh. Padahal seharusnya kami bercermin dari ke-10 firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang hidup dalam kekudusan Allah. Dan kami percaya ketika kami hidup kudus, kami akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Mari menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan persembahan pujian solo. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhankulah gembalaku. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita tetap diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 361. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah menyertai kami dalam beribadah kepadamu di minggu pagi ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dan telah merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah di dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau taat melakukan firman-Mu. Hidup dalam kekudusan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan menjauhkan diri kami dari dosa. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua warga jemaat di dalam kehidupan mereka, di dalam pergumulan mereka, karena sakit penyakit. Kami terus mendukung saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pemulihan sehabis sakit. Kami berdoa Tuhan buat Penatua Mulis Apriharsen, Nenek Titin, anak kekasih Lia, Opa dan Omanya Aran, Papa dan Mamanya Aran, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang juga dalam kelemahan tubuh, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, atau sedang menjalani isolasi mandiri, dimanapun mereka berada. Kami terus mendoakan kiranya Tuhan memulihkan mereka semua dari pergumulan sakit penyakit yang mereka derita. Tuhanlah sumber kesembuhan yang sejati. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati mereka supaya mereka selalu dikuatkan menjalani kehidupan masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini dan sepanjang minggu ke depan, biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka semua dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, ada kebaktian rumah tangga, dan ibadah di masing-masing OIG. Biarlah Tuhan yang akan memberkati supaya pelayanan ini berjalan dengan baik dan lancar. Segenap warga jemaat menyambut pelayanan dengan penuh sukacita. Dan setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mengangkat tanggung jawab pelayanan pun dengan sukacita. Bapa di sorga, persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami terus berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona yang sampai hari ini masih kami gumuli, bahkan dunia ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberi kami kekuatan, memberi kami semangat untuk selalu bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa suatu hari nanti pandemi ini akan berakhir di dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau akan menyatakan pemulihan bagi dunia ini, bagi bangsa kami, bagi daerah kami, dan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, majelis gereja yang telah bertugas, pemain musik, dan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan mengembalikan kekuatan yang baru bagi kami. Berikan kami semangat, berikan kami kesetiaan, supaya kami tetap setia melayani Tuhan dalam segala talenta dan potensi yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini dan selama-lamanya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, pengharapan kami, yang kami bawa kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, kita melakukan kasih paling agung.
Bila kamu lakukanlah hukum yang menjaga kekudusan hidup, maka hidupmu akan berarti dan bermakna bagi dirimu sendiri dan bagi sesamamu. Tuntunlah kiranya kami Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kembali kita mengangkat pujian dari nyanyian syukur NKB 83. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.